dari pendua yang hadir pada hari ini dan yang mungkin mendengarkan kita. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mau belajar kata-kata yang sangat terkenal dari Santo Padre Pio untuk mengisi hati kita, mengisi pikiran kita dan aktivitas kita hari ini. Padre Pio kita kenal sebagai seorang santo gereja Katolik dari Ordo Kapusin, meninggal pada usia 81 tahun pada tanggal 23 September 1968. Beliau lahir pada tanggal 25 Mei 1887. 25 Mei 1887 dan meninggal di San Giovanni Rotondo di Italia, di Foggia persisnya. Dan dia dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II menjadi orang kudus pada tanggal 16 Juni 2002. Ada kata-kata yang sangat terkenal dari Santo Padre Pio, yakni berdoalah, berharaplah, dan jangan khawatir. Pray, hope, don't worry. Itu selalu dikatakannya. Pray, hope, and don't worry. Worry is useless. God is merciful and will hear your prayer. Berharaplah, berdoalah, dan jangan khawatir. Sebab kekhawatiran itu sia-sia. Allah itu berbelas kasih dan dia akan mendengarkan doa-doamu. Love Praying Family adalah grup yang selalu berdoa. Setiap hari berdoa, setiap pagi berdoa. Pada sore hari juga berdoa. Pada malam hari juga kita berkumpul untuk berdoa. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga, kesempatan emas untuk merenungkan apa yang dikatakan oleh Padre Pio kepada kita dan kepada anak-anak rohaninya. Ungkapan yang terkenal itu sekali lagi saya ulangi, pray, hope, and don't worry. Worry is useless, God is merciful, and will hear your prayer. Berdoalah, berharaplah, dan jangan khawatir. Sebab kekhawatiran itu sia-sia, Allah itu berbelas kasih dan akan mendengarkan doa-doamu. Kata-kata ini menghibur kita, memberikan kita satu panorama seperti yang dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya sendiri kepada kita, agar penuh berpengharapan kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita. Seperti dikatakan dalam kitab Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kutipan dari kitab Nabi Yesaya ini luar biasa. Meneguhkan kita. Yang menjadi sering terjadi ialah kita tahu kata-kata ini dan kita tahu sabda kitab suci ini. Tetapi kita masih sering di dalam kecemasan, di dalam kekhawatiran. Kita juga sudah berdoa, tapi kita tetap khawatir, tetap takut. Maka kata-kata Padre Pio dan kitab suci Yesaya bab 41 ayat 10 hari ini kembali mencarger iman kita, mencarger pengharapan kita, membuat kembali kita disegarkan, dibaharui, supaya kita tidak bertumpu kepada pemahaman-pemahaman kita, pikiran-pikiran kita. Mengapa seseorang itu cemas? Mengapa seseorang itu banyak gelisah dan khawatir? Karena kita sering sekali hanya bermain dengan logika kita sendiri. Bermain dengan pikiran kita sendiri. Bermain dengan manajemen kita sendiri. Kristus berkata, Allah berkata, Yesus berkata, dalam Injil Matius bab 6 ayat 33 juga kembali mengingatkan kita dengan perkataan Santo Padre Pio ini.
Matius bab 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Bagaimana mereka tumbuh? Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandanimu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudariku yang terkasih, kata-kata Padre Pio yang hidup di zaman modern, di zaman kita, yang meninggal tahun 1968, bisa sangat dimengerti karena manusia-manusia modern itu dikejar oleh banyak hal, terobsesi oleh banyak hal, diambisikan oleh banyak hal. Oleh sebab itu, manusia cenderung terkungkung dalam obsesi-obsesi pribadi, maka mereka terjerat oleh kekhawatiran dan kecemasan. Orang beriman, seperti dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya tadi, akan menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan bukan berarti bahwa kita bersifat pasif, tetapi justru aktif berserah kepada Allah, aktif melakukan kehendak-Nya, dan Allah akan menyertai kita. Janganlah takut, kata Allah dalam kitab Nabi Yesaya, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan selalu menunggu kita datang kepadanya. Tuhan ingin agar kita mengandalkan Dia sepenuh hati kita. Ada kalanya memang Tuhan sepertinya menunda pertolongannya kepada kita, tetapi bukan berarti Dia tidak peduli kepada kita. Ada kadangkala Tuhan memberikan masalah, membiarkan masalah itu menindih hidup kita, bukan berarti Tuhan melupakan kita, tapi Tuhan ingin membuat kita menjadi semakin kuat dan semakin dewasa. Santo Padre Pio yang mengatakan kata-kata ini, pray, hope, and don't worry. Worry is useless, God is merciful, will hear your prayer. Tuhan itu tidak kurang telinga mendengarkan kita. Dia kata pemazmur, Dia yang menciptakan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang menciptakan mata, masakan tidak melihat? Dia yang menciptakan kita, ada dalam kuasanya. Oleh sebab itu, kekhawatiran-kekhawatiran yang kita ciptakan karena halusinasi kita, karena idol-idol kita, hendaknya pelan-pelan kita jauhi. Mari kita semakin berpegang teguh kepada doa, kepada pengharapan. Dan tahun jubileum ini kembali mengingatkan kita tentang pengharapan itu, tentang doa itu, tentang ketidakkhawatiran itu,
supaya perjalanan peziarahan kita di dunia ini menjadi semakin bermakna dan berarti. Allah itu penuh belas kasih, kata Santo Padre Pio. Dia pasti mendengarkan doamu. Mendengarkan bukan berarti langsung menjawab setiap kali kita meminta kepadanya. Mendengarkan. Dan Tuhan tahu yang terbaik untuk memilih mana yang terbaik untuk hidup kita. Kita bisa umpamakan seperti seorang orang tua yang mengabulkan permohonan anaknya. Dia tahu mana yang terbaik untuk anaknya, mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Di dunia ini yang membuat kita sering cemas dan gelisah ialah karena keinginan-keinginan kita. Ketidakteraturan dalam hidup kita. Karena keinginan-keinginan kita. Kita harus bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Kebutuhan pasti akan Tuhan berikan kepada kita. Tapi keinginan-keinginan kita yang belum tentu merupakan kebutuhan, kita harus mendiscernment supaya kita jauh dari kekhawatiran, jauh dari kecemasan. Pray, hope, don't worry. Kata-kata Santo Padre Pio ini hendaknya memberikan kita satu pengharapan baru, satu refleksi yang membuat kita semakin berharap kepada Tuhan, dan tidak selalu terkungkung dengan cara pikir kita, dengan kecemasan-kecemasan kita. Mari jadikan kata-kata ini menjadi motto kita hari ini dalam bekerja. Mungkin sebagai ibu rumah tangga, mungkin di kantor, mungkin mengajar, dan sebagainya. Di tempat usaha kita masing-masing. Santo Padre Pio, doakanlah kami. Dan semoga kata-katamu ini menyemangatiku hari ini. Berharap, berdoa, dan janganlah khawatir. Pray, hope, don't worry. Worry is useless, God is merciful, and will hear your prayer. Mari kita jadikan ini motto kita hari ini. Berdoa, berharap, dan jangan khawatir. Dan semoga dalam perjalanan peziarahan kita, Tuhan selalu membantu kita dalam segala kesulitan kita, sehingga kita semakin percaya akan kasih-Nya yang tiada berkesudahan bagi kita. Demikian dulu untuk kita hari ini tentang spiritualitas Santo Padre Pio. Suatu waktu kita akan belajar lebih lagi, mendalami motivasi-motivasi dari orang kudus ini agar menjadi motivasi kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Mari banyak-banyak belajar dari orang-orang kudus supaya kita juga semakin mengerti makna kehidupan dan kita tidak tersesat di dalam jalan-jalan hidup kita. Tuhan memberkati.